Kita awali Sindo Today hari ini, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam mengumumkan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Ya, sebanyak 109 nama dengan 53 nama mengisi posisi menteri dan kepala badan setingkat menteri, serta 56 nama mengisi posisi wakil menteri. Presiden Prabowo Subianto Minggu malam mengumumkan susunan kabinet pemerintahan yang dinamakan Kabinet Merah Putih. Sebanyak 53 nama diumumkan untuk mengisi posisi 7 menteri koordinasi, menteri negara, dan kepala badan setingkat menteri. Sejumlah nama merupakan wajah lama yang mengisi posisi menteri di pemerintahan Jokowi, seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang kembali mengisi posisi yang sama, Agus Harimurti Yudhoyono yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beberapa nama kembali mengisi posisi menteri yang sama, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menpora Dito Aryo Tejo. Selain wajah-wajah lama, sejumlah nama baru juga ditunjuk Prabowo untuk mengisi posisi menteri dan kepala badan, seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi Mutia Hafid, Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait, Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan juga Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Selain 53 nama menteri dan kepala badan setingkat menteri, Prabowo juga mengumumkan 56 nama yang mengisi posisi wakil menteri. Sejumlah wajah baru mengisi posisi wakil menteri, mulai dari musisi Giring Ganesa sebagai Wamen Kebudayaan, Stella Christy sebagai Wamen Pendidikan Tinggi, Veronica Tan sebagai Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Taufik Hidayat sebagai Wakil Menpora. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melantik seluruh menteri dan wakil menteri pada hari Senin di Istana Negara, Jakarta. Selain mengumumkan 49 menterinya, Presiden Prabowo juga menambahkan susunan kementerian dan kepala lembaga di luar Kemenko. Dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49 Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52 Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53 Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Selain mengumumkan 48 nama menteri, Presiden RI Prabowo Subianto juga mengumumkan 56 nama wakil menteri. Ya, para menteri dan wakil menteri dijadwalkan akan dilantik hari ini. Daftar wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. 1. Ludwig F. Paulus, S. Hupin, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Bambang Eko Suharyanto, SHMH, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto,
Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nazir, BSc MBA MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. 9. Dr. Arif Hafaz Ugroseno, SHMH, Wakil Menteri Luar Negeri, beliau masih dalam perjalanan. 10. Doni Ermawan Taufanto, MDS, Wakil Menteri Pertahanan. 11. Dr. Haji R. Muhammad Syafi'i SH Mhum, Wakil Menteri Agama. 12. Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hiariach SH Mhum, Wakil Menteri Hukum. 13. Mugianto MAP, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. 14. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 15. Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, Wakil Menteri Keuangan. 16. Profesor Suhasil Nazara SA, MSc PhD, Wakil Menteri Keuangan. 17. Dr. Anggito Abimanyu, MSc, Wakil Menteri Keuangan. 18. Dr. Fajar Riza Ulhaq, SHIMA, Wakil Menteri Pendidikan. 19. Profesor Atib Latiful Hayat, SHLLM, PhD, Wakil Menteri Pendidikan. 20. Profesor Dr. Fauzan MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Christy, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganesha Jumario, SIKOM, Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Profesor Dr. Dante Saksono Harbuono, SPPD PhD, Wakil Menteri Kesehatan. 24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial. 25. Immanuel Ebenezer Gerungan, SSOS, Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan. 26. Christina Aryani SESH MH, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 27. Zulfikar Ahmad Tawala, MIKOM, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 28. Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian. 29. Diah Roro Esti Widyaputri, BA MSc, Wakil Menteri Perdagangan. 30. Yuliot MM, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 31. Insinyur Diana Kusuma Stuti, MT, Wakil Menteri Pekerjaan Umum. 32.
32, Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 33, Insinyur Haji Ahmad Riza Patria, MBA, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 34, Viva Yoga Mauladi, MSI, Wakil Menteri Transmigrasi. 35, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Suntana, MSI, Wakil Menteri Perhubungan. 36, Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 37, Nezar Patria, MSc MBA, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 38, Sudaryono, Bachelor of Engineering, MM, MBA, Wakil Menteri Pertanian. 39, Dr. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. 40, Laksamana Madya TNI, Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan Asyaf, MPA, MBA, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 41, Osi Dermawan, BSc MSc, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 42, Dr. Andes Febrian Alfianto Rudiart, MIS, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 43, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Purwadi Arianto, MSI, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 44, Kartiko Wirjo Atmojo SE, MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 45, Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 46, Doni Oskarya MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 47, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 48, Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 49, Todo Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 50, Dr. Ferry Joko Juliantono, SE MSc, Wakil Menteri Koperasi. 51, Helvi Yuni Moraza SE ME, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 52, Niluh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53, Irene Umar BA, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 54, Veronica Tan, SERS, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 55, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. 56, Muhammad Kodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.
yaitu 49 Profesor Dr. Haji Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52 Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53 Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai menteri dan wakil menteri, para anggota kabinet langsung bersiap menghadap tugas negara. Ya, rencananya para menteri dan wakil menteri akan dilantik hari ini pukul 10 pagi di Istana Negara. Ini adalah amanat yang berat, karena ini kita diberikan tugas dalam situasi yang tidak mudah. Dan Pak Presiden tadi juga memberikan harapan bahwa amanat yang berat ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau target sendiri Pak untuk di 100 hari lah, ini apa yang ditentukan oleh Pak Prabowo? Ya, tentu Pak Prabowo tadi memintakan beberapa program. Kalau terkait dengan perekonomian kan jangkanya menengah dan panjang. Karena kalau bicara jangka pendek kan capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly, tetapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan terkait subsidi energi, karena kemudian juga bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran. Ya, kemudian tentu terkait dengan ekonomi makro, supaya capaian pertumbuhan bisa dipacu lagi sehingga target 7-8% itu bisa dapat dicapai dalam jangka menengah. Kemudian tentu angka-angka kemiskinan, Gini rasio itu perlu ada perbaikan. Ya, pertanyaannya Pak. Nah, Menteri kita sudah resmi tadi ya. Sebagai Menko, kira-kira target terdekat Pak dalam... Ya, paling tidak dalam 100 hari ini kita mempersiapkan yang pertama rebranding koperasi untuk meningkatkan gairah masyarakat berkoperasi. Yang kedua, digitalisasi koperasi. Dan yang ketiga adalah memperbaiki tata kelola dan SDM pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Akan ada anggaran khusus atau mekanisme? Nanti itu dibicarakan dalam rapat kabinet yang rencananya akan dilakukan hari Rabu. Hari Rabu. Rapat paripurna. Rapat kabinet paripurna pertama. Di mana Pak? Wajah baru dibagi kementeriannya, fokusnya akan apa nih Pak? Terutama kan? Ya, ini ada satu Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah, ya, bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada 2 hal yang menjadi fokus pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari inisiatif pemerintah? Sedangkan kemarin ada beberapa undang-undang yang mempertanyakan perampasan aset dan lain-lain. Itu juga nanti akan dibahas secara detail kah di kabinet yang sekarang? Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui.
baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri, Pak, untuk PR-PR yang belum selesai, apakah juga akan dikejar di kabinet ini? Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, juga waktu itu sudah membuat komite kebenaran dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa yang lalu, walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan ya. Jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu, apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya. Mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM. Pemirsa, Presiden Prabowo hari ini dijadwalkan akan melantik para menteri dan wakil menterinya di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana persiapan di Istana jelang pelantikan Menteri Kabinet Prabowo Gibran, sudah rekan kami Muhammad Zulhilmi. Halo Hilmi, jam berapa rencana para menteri akan dilantik hari ini? Ya, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Untuk hari ini, pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih emang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini. Dan untuk saat ini pun sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh pihak dari Istana Kepresidenan Jakarta, di mana jika dapat kami gambarkan begitu, dimulai dari pintu masuk di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta ini, pengamanan juga sudah mulai diperketat. Tim-tim dari Pas Pampres ini sudah mulai berjaga begitu di sekitar kompleks dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kemudian jika kami memantau begitu untuk pagi hari ini, tim-tim pendukung ataupun keluarga dari calon-calon menteri ini juga sudah mulai berdatangan ke sini. Kemudian jika kami bisa menggambarkan begitu, ada juga sejumlah tenda untuk nantinya menjadi ruang transit begitu untuk nantinya bagi para calon-calon menteri ini ketika hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dan memang untuk pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto berencana akan melantik 48 menteri dan juga 5 kepala badan setingkat menteri pada pagi hari ini pukul 10 di Istana Merdeka Jakarta. Dan memang semalam Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini telah mengumumkan nama-nama calon menteri yang hari ini akan dilantik pada pukul 10 pagi nanti. Dan memang untuk jika kita melihat daftar nama-nama dari calon menteri ini, banyak sekali nama-nama yang sudah tidak familiar begitu, yang sebelumnya sudah menjabat sebagai menteri di periode Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin begitu. Sebut saja Menteri Keuangan Sri Mulyani ini akan ditugaskan kembali menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian ada juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, ini akan kembali memimpin Menteri Sosial. Namun ada juga sejumlah menteri-menteri yang naik tingkat begitu Galuh dan juga pemirsa. Sebut saja ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang tadinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan nantinya Zulhas akan memimpin sebagai Menko Pangan begitu. Kemudian ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang ketika zaman Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri ATR BPN, untuk nantinya ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto memimpin Menko Pembangunan
maksud kami Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya kiprah dari menteri-menteri yang hari ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini merupakan harapan baru, begitu semangat baru dari menteri-menteri yang dilantik pada hari ini, dan kita patut menunggu bagaimana kiprah mereka, bagaimana kinerja mereka dalam 5 tahun ke depan. Dan nantinya kami juga akan terus mengabarkan bagaimana nanti jalannya pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini di Istana Merdeka, Jakarta. Galuh, Cikal. Ya, Hilmi, terima kasih telah melaporkan langsung dari Istana Merdeka. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Prabowo usai dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming bertemu sekaligus melakukan prosesi serah terima jabatan dengan Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Ya, acara sertijab dan pisah sambut antar keduanya turut dihadiri sejumlah pejabat dan staf Sekretariat Wakil Presiden. Demi Allah, saya bersumpah. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Prabowo Gibran resmi memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Pengucapan sumpah berlangsung saat sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat. Prabowo mengucapkan sumpah terlebih dahulu, kemudian disusul oleh pengucapan sumpah Gibran Rakabuming Raka. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Agenda dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Presiden dari Jokowi ke Prabowo. Diikuti pertukaran tempat duduk dari Ma'ruf Amin ke Gibran Rakabuming Raka. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto juga memberikan pidato pertamanya sebagai Presiden RI di hadapan seluruh peserta sidang dan tamu undangan yang hadir di gedung MPR RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimana kesiapan Menteri jelang pelantikan hari ini? Sudah ada rekan kami Yasmin Atania di kawasan GBK Senayan, Jakarta. Ya, Yasmin, apa saja kegiatan Amran Sulaiman jelang pelantikan nanti? Ya, baik, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah tidak di GBK, tetapi berada di rumah dinas dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kawasan Jakarta Selatan. Yang mana memang untuk kegiatan menjelang pelantikan tadi sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Tadi sempat melakukan jogging terlebih dahulu di area GBK, kemudian melakukan rapat terbatas beserta sejumlah pimpinan di Kementerian Pertanian, dan kembali ke rumah dinas untuk bersiap-siap begitu ya, mengenakan pakaian yang akan digunakan untuk pelantikan yang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, Jakarta. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan bagaimana perasaan dan juga kesiapan menjelang pelantikan, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Pak Andi Amran Sulaiman dan juga sang istri, ada Ibu Martati Amran Sulaiman yang sudah bersama kami di sini. Selamat pagi Ibu, Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amran, kita kembali berbincang Pak, ini benar-benar menjelang pelantikan Pak. Seperti apa Pak persiapannya Pak? Udah siap 100% Pak? Ya, siap. Kita sudah berdoa. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kepercayaan diberikan kepada kami, yang rencananya insya Allah jam 10 nanti dilantik. Pak, mungkin ada persiapan khusus Pak dari Ibu, atau misalnya request makanan ke Ibu, pengen makan apa sebelum pelantikan begitu Pak? Enggak. Ya, biasanya kalau pagi ubi goreng, pisang goreng, buah-buah sudah cukup. Buah sudah ya Pak. Ya. Tadi juga kan sudah jogging ya Pak, berarti, dan juga melakukan rapat terbatas, berarti sudah semakin siap ya Pak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baik, saya mau tanya ke Ibu dulu nih Ibu, Bu Martati, Bu, gimana Bu, Bapak akan melangsungkan pelantikan sebagai Menteri Pertanian ketiga loh Bu ini. Seperti apa Bu? Mungkin ada doa-doa dan juga harapan untuk Bapak? Saya sebagai keluarga hanya mensupport, semoga Bapak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Kami harap semoga nanti pelantikan dapat berjalan lancar dan semua tugas-tugas nanti dapat diemban secara maksimal juga Pak ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Iya.
Iya, Cikal Pram. Maksud kami Cikal, Galuh dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Menteri Pertanian terpilih untuk periode 2024-2029 Andi Amran Sulaiman, dan sudah siap 100% untuk melangsungkan pelantikan yang akan digelar beberapa saat lagi di Istana Merdeka Jakarta. Kembali ke studio. Yasmin, tadi kan dikatakan bahwa ini memang sudah ketiga kalinya ya Pak Andi Amran ini menjabat sebagai Mentan. Mungkin tadi sempat ngobrol-ngobrol kira-kira program prioritasnya nanti dari Andi Amran Sulaiman kepada Yasmin, mungkin sudah ada bocoran, mungkin apa secara singkat Yasmin? Tadi disampaikan oleh Andi Amran Sulaiman menginformasikan terkait dengan apa saja sebelumnya dipesankan oleh Presiden ke-8 kita Prabowo Subianto, menginginkan bahwa terkait dengan pertanian seperti swasembada dan lain sebagainya dapat dilakukan secara cepat dan dalam waktu yang singkat. Dan juga ada beberapa program unggulan memang yang sedang digencarkan, namun sudah dilakukan, namun masih berlangsung gitu ya. Seperti petani milenial, diharapkan banyak anak muda, Gen Z maupun milenial yang tertarik untuk bekerja dalam industri pertanian, namun dengan sejumlah catatan tadi disampaikan sebelumnya pada saat rapat terbatas begitu ya, terkait dengan gaji yang minimal 10 juta per bulan begitu ya, dan sejumlah tawaran menarik lainnya agar para generasi milenial dan Gen Z ini tertarik untuk turut serta dalam industri pertanian di RI ini. Kembali ke studio. Ya, Yasmin, terima kasih. Tadi bincang-bincang juga dari GBK, kemudian sampai ke rumah dinas. Terima kasih Yasmin sudah menginformasikan kepada kami. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming bertemu sekaligus melakukan prosesi serah terima jabatan dengan Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta. Ya, acara sertijab dan pisah sambut antar keduanya turut dihadiri sejumlah pejabat dan staf sekretariat Wakil Presiden. Usai menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR DPR RI, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin bersama Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuju ke Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Gibran tiba sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dengan menggunakan baju adat Betawi serba hitam, sementara sang istri Selvi Ananda tampak anggun menggunakan kebaya orange. Di saat yang sama, Ma'ruf tampak menggunakan beskap hitam dengan peci, didampingi istri yang mengenakan kebaya hijau dan kerudung serta kain berwarna kuning. Selanjutnya, acara dimulai dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Setelah melakukan prosesi serah terima jabatan, untuk selanjutnya Gibran akan meneruskan tongkat estafet menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan. Keduanya juga bersilaturahmi dengan para staf dan pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, dan acara ini juga menjadi hari terakhir Ma'ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden. Dari Jakarta, Muharlin, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden menyisakan catatan unik. Ya, di sini Prabowo Subianto dinobatkan sebagai Presiden RI tertua saat dilantik, sedangkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI termuda pada saat pelantikan. Ada yang menarik dari pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Prabowo dinobatkan sebagai presiden tertua di Indonesia, sedangkan Gibran menjadi wakil presiden termuda pada saat dilantik. Ketua Umum Partai Gerindra ini dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia di usia ke-73 tahun 3 hari. Sebelumnya, gelar presiden tertua di Indonesia saat dilantik disematkan kepada Baharudin Yusuf atau B.J. Habibie pada usia 61 tahun. Sejarah mencatat Soekarno merupakan presiden termuda Indonesia saat dilantik pada usia 44 tahun. Sementara Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia. Saat dilantik menjadi wakil presiden, Gibran baru berusia 37 tahun 19 hari. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo ini menggeser status Muhammad Hatta yang sebelumnya menyandang status wakil presiden Republik Indonesia termuda di usia 43 tahun. Sejauh ini dari 12 wakil presiden yang memimpin Indonesia, Ma'ruf Amin tercatat menjadi wakil presiden tertua Indonesia saat dilantik pada usia 76 tahun. Meski menjadi wakil presiden termuda saat dilantik, Gibran masih kalah dari Ahmed Adib Abdul Ghafur, wakil presiden Republik Maladewa yang dilantik pada usia 33 tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu kenegaraan untuk pertama kalinya usai dilantik. Ya, Gibran menerima kunjungan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo di Istana Wakil Presiden. Pertemuan berlangsung tertutup. Dalam hal tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima tamu kenegaraan untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi Wapres. Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo yang juga menjadi delegasi negara asing yang menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih langsung menemui Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat Minggu sore. Perbincangan antara Gibran dan Perdana Menteri Korea Selatan tersebut dilakukan secara internal dan tertutup. Perbincangan diduga berkaitan dengan hubungan kerjasama antar kedua negara di masa depan. Usai pertemuan, Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo langsung meninggalkan istana tanpa memberi keterangan. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia dan puluhan terluka saat sebuah bus terguling di kawasan Pegunungan Linggosari, Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga bus mengalami remblong. Puluhan penumpang menyelamatkan diri saat bus mereka terguling di kawasan Pegunungan Linggosari, Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kecelakaan ini 1 orang tewas sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban saat ini masih dirawat di RSUD Kajen, Pekalongan. Kejadian bermula saat 33 orang asal Balaraja Tangerang hendak pulang usai menghadiri resepsi pernikahan di Banjarnegara. Saat melintas di jalur turunan, bus diduga mengalami remblong dan pengemudi langsung banting setir hingga akhirnya terguling. Itu terjadi kecelakaan di mana kendaraan medium bus berjalan dari arah selatan ke utara di jalur yang turunan dan menikung. Kemudian dari pemeriksaan awal kami bahwasannya didapati hilangnya fungsi pengereman. Petugas kepolisian masih berusaha mengevakuasi badan bus dengan menggunakan alat berat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Selipi. Ya, Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Camar dan Galuh dan juga selamat pagi pemirsa pada aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Selipi, Jakarta Barat, di mana dapat Anda bersama layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, yakni arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Selipi ataupun Grogol maupun yang akan berbelok ke arah Palmerah dan juga Tanah Abang pagi ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih sepanjang 200 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arus lalu lintas sebaliknya, yakni dari arah Tomang ataupun Grogol yang akan mengarah ke Gatot Subroto ataupun Semanggi, pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Pelambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk mengantisipasi pertemuan arus dari arah Tanah Abang serta antisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi.
Kemudian arus lalu lintas dari arah Palmerah yang akan mengarah ke Tanah Abang pagi hari ini dalam situasi relatif lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Berikutnya arus lalu lintas dari arah Tanah Abang yang akan mengarah ke Gatot Subroto ataupun Semanggi saat ini dalam situasi lancar. Belum terjadi peningkatan volume arus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas, mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat seperti menyeberang di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia menggelar operasi Zebra mulai dari tanggal 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu melengkapi surat-surat berkendaraan Anda. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 137 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 31 luka berat dan 195 luka ringan. Dari 137 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Selipi, Jakarta Barat. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya dari kawasan Selipi. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, Cikal dan pemirsa, ini ada momen lucu dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR DPR kemarin. Ya, ternyata momen lucunya ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo saling sungkan untuk siapa yang jalan duluan nih waktu ada sesi foto sama anggota atau pimpinan MPR. Nah, kita simak informasinya. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto selalu menjaga adab saat berjalan bersama Presiden ke-7 Joko Widodo dengan menempatkan diri satu langkah di belakang Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan sejak semasa menjabat Menteri Pertahanan, bahkan usai dilantik sebagai Presiden sekalipun. Momen lucu pun terjadi usai sidang paripurna pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Saat akan dilakukan sesi foto bersama dengan pimpinan MPR, baik Presiden Prabowo Subianto maupun Presiden ke-7 Joko Widodo saling sungkan untuk jalan di depan. Prabowo pun tetap teguh pendirian hingga membuat Joko Widodo akhirnya jalan duluan. Tim Liputan iNews melaporkan. Momen bersejarah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR DPR begitu meriah dan asri dengan ragam dekorasi tanaman dan bunga-bunga. Ya, ternyata dekorasi dalam rangka pelantikan ini dirancang sendiri oleh putra Prabowo, yakni Didit Hedi Prasetyo dengan tema hijau. Semua orang yang hadir dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung Kura-Kura MPR DPR Senayan, Jakarta dibuat terkesima dengan dekorasi hijau yang memenuhi seluruh area gedung. Seluruh area gedung mulai dari lobi kedatangan tamu, lorong gedung hingga lokasi ruang yang menjadi lokasi pelantikan begitu asri dan rimbun karena dipenuhi beragam dekorasi dari pepohonan dan bunga. Gedung MPR DPR kali ini pun terasa seakan menyatu dengan alam.
Selain nuansa hijau dari tanaman-tanaman hias, terdapat banyak elemen warna merah yang menambah kesan elegan. Desain dan dekorasi ruangan acara pelantikan ini tak lepas dari peran putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prastio. Melalui rancangan dekorasi hijau ini, Didit ingin menyampaikan nilai-nilai kultur budaya di Indonesia. Nuansa hijau dan pohon-pohon mencerminkan tanah Indonesia yang begitu kaya dengan beraneka ragam hayati. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilantik Presiden RI 2024-2029, Prabowo Subianto memberikan pidato pertamanya di depan anggota DPR MPR RI. Ya, Prabowo menegaskan kekuatan milik rakyat dan pemimpin tidak boleh bekerja untuk kerabat. Penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Ya, sejumlah janji diucapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedikitnya ada 8 program andalan yang dijanjikan pasangan Prabowo Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024. Janji apa sajakah itu? Ini informasinya. Dalam kampanyenya, pasangan Prabowo Gibran kerap menggaungkan program andalannya, yakni makan siang gratis. Prabowo menjanjikan program makan siang dan susu gratis ditargetkan untuk 82,9 juta warga miskin, menghabiskan anggaran sekitar 400 triliun rupiah dengan asumsi Rp15.000 per porsi. Janji kedua adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Prabowo menargetkan minimal tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029. Prabowo Gibran juga akan melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk mewujudkan kemiskinan 0% di Indonesia. Selain sejumlah kartu kesejahteraan sosial, antara lain Kartu Indonesia Sehat atau KIS, KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Mekar, dan Program Keluarga Harapan, Prabowo juga berencana menambahkan Kartu Anak Sehat.
Presiden Prabowo pun berjanji akan menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN, terutama guru, dosen, dan juga tenaga kesehatan. Selain ASN, gaji TNI, Polri, serta pejabat negara pun akan dinaikkan demi pelayanan publik yang baik. Program lain Prabowo Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto PDB menjadi 23%. Prabowo menekankan perlunya peningkatan pendapatan negara melalui sumber pajak dan bukan pajak karena pembangunan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Janji selanjutnya adalah program pembangunan desa dan pemberian bantuan langsung tunai BLT. Prabowo Gibran menargetkan membangun atau merenovasi 40 rumah per desa kelurahan setiap tahunnya dengan target 3 juta rumah mulai tahun kedua masa pemerintahan. Prabowo Gibran juga berjanji memperluas akses pemeriksaan kesehatan gratis masyarakat. Selain itu, Prabowo berencana membangun rumah sakit yang lengkap dan berkualitas di setiap kabupaten di seluruh wilayah Indonesia. Janji terakhirnya adalah membangun sekolah-sekolah unggul yang terintegrasi di setiap kabupaten. Prabowo juga fokus pada perbaikan sekolah agar lingkungan belajar lebih kondusif dengan kurikulum yang relevan dan inovatif serta meningkatkan pelatihan guru. MV3 Garuda Limusin atau Maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Ya, mobil berjenis SUV ini diproduksi oleh PT Pindad. Maung Garuda menjadi perhatian publik. Mobil kepresidenan nampak gagah dengan cat putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda pada bagian belakang mobil. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan panjang 5,05 meter dan lebar 2,06 meter serta tinggi 1,87 meter. Maung Garuda memulai perjalanannya ketika Presiden Prabowo Subianto mengantar Presiden ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian saat melintas, Prabowo melambaikan tangan serta menyalami warga dari sunroof Maung Garuda. Warga yang berkerumun di sepanjang Jalan Sudirman hingga Istana Merdeka pun berebut mencoba bersalaman dengan Prabowo. Bahkan lautan manusia ini juga meneriakan yel-yel serta memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto. Presiden Prabowo Subianto mengantar Joko Widodo pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah upacara pisah sambut di Istana Negara. Ya, Joko Widodo pulang ke Solo dengan menumpang pesawat TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Acara pisah sambut Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Upacara pelepasan dan penyambutan Presiden berlangsung dengan upacara militer. Pisah sambut merupakan penanda transisi kepemimpinan nasional hasil pemilu yang diadakan 5 tahun sekali. Acara pisah sambut ini juga diramaikan atraksi flypass dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Presiden Prabowo selanjutnya mengantar Joko Widodo ke Halim Perdana Kusuma untuk pulang ke Solo, Jawa Tengah. Jokowi pulang ke kampung halamannya menumpang pesawat Boeing 737-800 Next Generation milik TNI Angkatan Udara. Selain Presiden Prabowo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu mengantar kepulangan Jokowi ke Solo. Ya, ini kan tugas negara, tugas yang sangat besar. Dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, dengan seluruh keinginan-keinginan besar, cita-cita masyarakat yang juga sangat banyak sekali. Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia. Sebelumnya Jokowi akan pulang ke Solo dengan penerbangan komersil, namun rencana itu batal. Setiba di Solo, Jokowi akan disambut dengan acara Mangayu Bakyo atau ikut berbahagia atas kepulangan mantan wali kota Solo itu.
Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar pilkada. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono bersama jajaran pengurus Partai Perindo melakukan belusukan ke kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Di lokasi, Suswono memberikan gerobak UMKM dari Partai Perindo untuk masyarakat yang ingin membuka usaha. Menghadirkan kesejahteraan bagi warga Jakarta jadi komitmen pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Salah satu program kerja pasangan Ridho yakni Kartu Jakarta Maju juga disosialisasikan saat belusukan ke kawasan Rawabuaya. Dalam menyerap aspirasi warga, Cawagup Suswono mendapat sejumlah masukan dari warga yang belum tersentuh program bantuan pemerintah. Disampaikan dan sudah saya sampaikan juga ke Pak Jinam, mudah-mudahan nanti bisa dibantu lah untuk hak-hak dia lah ya sebagai warga Jakarta yang semestinya dia harus juga dapat bantuan-bantuan yang memang sudah dialokasikan. Untuk meningkatkan perekonomian warga prasejahtera, Suswono didampingi Bendahara Umum DPP Partai Perindo Angki Yudhistia dan anggota DPRD Jakarta dari Partai Perindo Dina Mas Yusin juga menyerahkan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo. Ya, sesuai komitmen Partai Perindo adalah mengangkat kesejahteraan masyarakat yaitu melalui UMKM. Jadi gerobak Partai Perindo ini tidak hanya dibagi di Rawabuaya, bahkan di seluruh Indonesia. Kita dari bantuan dari gerobak untuk berjualan. Kita mau jualan minuman dan snack. Kita dibantu sama orang Perindo. Harapannya ke depan itu ya supaya lebih maju lagi, Perindo lebih sukses lagi. Program kerja Ridwan Kamil Suswono lainnya yakni menjadikan bantaran rel kereta sebagai ruang terbuka hijau dengan memindahkan warga penghuni bantaran rel ke hunian vertikal. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Lagi dicari yang pas lah kira-kira di mana begitu. Mas, di kabinet ini Demokrat dapat berapa menteri atau wamen? Kami mendapatkan 4 pos kementerian dan juga 1 wamen begitu. Ya. Saya rasa ya wajar ya, ada sesuatu yang baru dari yang sebelumnya 34 kemudian sekarang berkembang menjadi 48 ya. Dan saya rasa ini kita kembalikan kepada azas tujuannya. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan, ada yang tadinya 1 badan, satu rumah, kemudian dibagi jadi 2 begitu atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi. Di sini tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik, sangat membantu Pak Presiden. Baik, gitu. Terima kasih teman-teman ya. Semua ya Mas. Dasinya, ya kan kita diumumkan dari Setkap ya, ada dress code-nya untuk menggunakan dasi warna biru muda. Jadi kita menggunakan biru muda semua hari ini. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Teman-teman. Thank you. Sama-sama. Kementerian di bawah Bapak. 5. Thank you ya. Nanti ya jadi fokus apa nih Bu ya untuk kedepannya terkait pendidikan ini kan dari selama ini kan banyak mendapat sorotan ya Bu ya terkait kebijakan-kebijakan dari Pak Nadiem juga yang sebelumnya ini, bagaimana Bu ya nanti untuk memperbaiki pendidikan kedepannya ini Bu ya? Jadi yang pertama, Menteri ini kan pembantu Presiden. Jadi kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari Presiden, terutama yang memang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada saat beliau mencalonkan diri dan
akhirnya terpilih. Yang kedua, saya ingin berusaha untuk bagaimana menjadi pendengar yang baik, mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, sehingga saya bisa mengambil kebijakan dengan komprehensif dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga, saya belum ada rencana untuk mengambil kebijakan dalam waktu singkat ini. Semua kebijakan dilaksanakan oleh menteri sebelumnya, tentu akan kita pelajari, kemudian juga nanti kita lihat. Mungkin ada kajian-kajian yang berasal dari penelitian atau mungkin saya akan datang on the spot ke lapangan untuk melihat bagaimana sesungguhnya situasi yang real yang ada di dalam masyarakat, terutama menyangkut pendidikan dasar dan menengah. Bu ya, ini Itu kan sebelumnya Pak Nadiem kan minta kurikulum Merdeka ini kan untuk dilanjutkan ya Bu ya. Ini apakah nanti saya Bu ya belum ada komentar apapun soal kurikulum Merdeka, soal zonasi, soal banyak hal yang sekarang ini menjadi hiruk pikuk di media ya. Saya harus melihatnya secara utuh, secara komprehensif, sehingga kebijakan itu adalah kebijakan yang memang bermanfaat dan tepat. Itu ya. Pesan dari Pak Prabowo terhadap pendidikan dasar menengah seperti apa sih Mas? Ya, waktu beliau memanggil saya di Kertanegara, beliau menyampaikan 2 pesan. Yang pertama, pendidikan dasar ini sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan amanah Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua ya tentu agar saya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya, karena memang amanah ini bukan amanah yang ringan. Ini adalah amanah yang memang sangat menentukan masa depan bangsa, karena ya tentu kualitas dan kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Begitu ya? Ya, terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat ya Pak. Selamat ya Pak. Ya, kita menuju ke informasi lain. Cikal dan pemirsa, jajaran pengurus DPP Partai Perindo berkunjung ke kediaman calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kunjungan sekaligus silaturahmi ini guna menyampaikan dukungan Partai Perindo untuk kemenangan Kang Deddy Mulyadi di pemilihan Gubernur Jawa Barat November mendatang. Partai yang dipimpin Ketua Umum Enzela Tanusudibyo berkomitmen mendukung pasangan nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan pada kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat mendatang. Hal ini disampaikan saat jajaran pengurus DPP Partai Perindo melakukan kunjungan dan silaturahmi politik ke kediaman calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang. Sesuai dengan semangat transformasi dari Partai Perindo, dari DPP Partai Perindo, salah satu memang transformasi mengenai reformasi birokrasi. Karena memang yang menjadi tujuan utama dari Kang Deddy Mulyadi juga salah satunya mengenai reformasi birokrasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan ini sejalan dengan cita-cita luhur dari Partai Perindo. Mulai dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai dengan rencana pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh di 27 kabupaten kota, ketika terpilih nantinya, juga menjadi pembahasan saat agenda silaturahmi ini digelar. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini pun mengapresiasi dan menyampaikan dukungan dari Partai Perindo sangat penting bagi pemenangannya di Jawa Barat. Saya mendapat support yang luar biasa dari keluarga besar Partai Perindo. Supportnya adalah yang pertama adalah support politik.
Sehingga saya memiliki semangat yang semakin kuat untuk memenangkan Pilgub di Jawa Barat 27 November tahun 2024. Kalau Perindo sudah turun berarti kita ada tambahan channel-channel, ya kan? Sehingga kita mendapat pemberitaan yang kuat. Bersama Kongres Muda, Partai Perindo juga akan menggelar acara bertajuk Politik Reborn dan menghadirkan para calon gubernur untuk diuji visi, misi, dan gagasannya pada tanggal 10 November 2024. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama anggota Komisi 10 DPR RI mengadakan nonton bareng film catatan Si Boy di Gedung Film Pesona Indonesia, Jakarta. Film-film lawas ini nantinya akan diputar kembali di Gedung Film Pesona Indonesia dengan harapan mampu menjadi tempat pembelajaran bagi para sineas muda ke depannya. Hari ini kita mereaktivasi di Gedung Film Indonesia. Ini ada ruang yang akan digunakan oleh insan perfilman sebagai bagian dari layanan publik. Dan film yang pertama kita tonton adalah film yang dibintangi oleh Dede Yusuf. Ide untuk menjadikan Gedung Pesona Film ini, khususnya bioskop ini sebagai tempat untuk menonton film-film existing. Jadi kita bukan berbicara film yang masih diputar di bioskop, tapi film-film legend. Itu saya pikir sangat baik ya, sangat bagus sekali, karena di sini nanti bisa dijadikan sarana untuk melakukan semacam penelitian ataupun juga untuk mengevaluasi, mencari bahan-bahan ya. Selain nonton bersama film lawas, Kemenparekraf juga menjalin kerjasama bersama Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI dalam mendukung pengembangan subsektor ekonomi kreatif film tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Iya pemirsa, kita akan memantau ya Galuh, karena di istana juga sedang ada jelang pelantikan untuk para menteri dan juga wakil menteri yang rencananya juga akan dilantik hari ini. Ya, kita akan saksikan bersama bahwa pelantikan akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan juga menyaksikan yang kemarin sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ada 48 menteri dan 56 wakil menteri. Kita lihat saat ini sejumlah calon menteri, masih calon menteri sebetulnya ya, belum definitif, belum dilantik, segera akan menjadi menteri definitif dan segera akan melaksanakan tugasnya sebagai pembantu dari presiden dan juga wakil presiden di Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih. Tadi sudah beberapa yang hadir ya? Ya, ada Menteri Pertanian yang kembali terpilih di Kabinet Merah Putih. Untuk ketiga kalinya menjabat sebagai Andi Amran Sulaiman. Kemudian ada Menteri ATR dan juga Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang melanjutkan ya. Tugas sebelumnya sudah dipercayakan di era Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan kembali. Termasuk tadi juga sempat menyampaikan visi misi awalnya gitu, bahwa memang keberlanjutan dan juga percepatan kinerja tetap akan menjadi target utama, termasuk tadi juga Pak Andi Amran ya. Karena kemarin kalau kita mendengar pidato yang cukup berapi-api dari Pak Prabowo, pangan ya, kemandirian pangan. Ini tantangan nih buat Pak Andi Amran. Dan juga kita melihat bahwa generasi sekarang, terutama milenial dan juga Gen Z, menjadikan pekerjaan sebagai tani itu semakin dikesampingkan. Oh gitu, semakin dikesampingkan. Justru itu menjadi PR untuk Pak Mentan nantinya, bagaimana membuat pertanian ini menjadi sebuah bidang yang diminati, semakin diminati oleh generasi milenial dan Gen Z. Tadi juga ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Tadi juga beberapa saat yang lalu kita lihat ada Pak Erick Thohir. Ya. Sudah. Ya, ini Nazaruddin Umar juga sudah tiba, Imam Besar Masjid Istiqlal yang ditunjuk atau dipercayakan sebagai Menteri Agama. Ya, satu persatu para calon-calon menteri ini tiba di Istana Merdeka untuk proses pelantikan oleh Prabowo Subianto.
Nanti juga akan disaksikan pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Percaya kita jalankan sebagaimana adanya. Perintah Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, jalankan amanah sebaik mungkin, jaga kepercayaan terhadap jabatan yang diberikan, lakukan tugas untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Pak, ini kan kemarin sudah sedikit menjalankan tugas sebagai menteri yang sama. Apa ada keberlanjutannya mungkin di... Karena Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah menjadi 3 kementerian dan kebetulan Menko-nya adalah Prof. Yusril, maka kami sudah berkomunikasi juga dengan semua menteri-menteri baru. Yang kedua, Kementerian Hukum pasti akan lebih fokus kepada 3 Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian Dirjen Perundang-undangan, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ke depan untuk kegiatan pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan juga kewarganegaraan itu berada di Kementerian Hukum. Karena itu komunikasi antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Impas dan Kementerian HAM itu akan berjalan lebih baik. Semua persiapan terkait dengan dukungan dari Kementerian Induk kami sudah lakukan. Semua kantor Menko dan Menteri baru kami sudah siapkan semua di kompleks yang sama. Jadi dari awal, dan saya menginginkan, saya sampaikan kepada Sekretariat Jenderal untuk Kementerian Hukum dan HAM yang tadinya menjadi induk akan menjadi contoh bahwa proses transisi itu harus berjalan secepat mungkin. Kita akan memberikan dukungan administrasi maupun sumber daya yang kita miliki, dan bahkan kami meminta kepada menteri-menteri yang baru, terutama Menteri Impas, untuk silahkan siapapun tenaga yang terbaik di Kementerian Hukum yang sekarang untuk bisa dialihkan menjadi status alih pegawai ke kementerian yang baru, kami akan berikan. Pak, ini kan pemecahan kementerian yang cukup banyak ini kritik gitu, karena terlalu luas kalau dari Kementerian. Soal gemuk dan tidaknya pasti ada alasan tertentu dari Presiden. Tetapi yang pasti untuk Kementerian Hukum dan HAM itu kementerian yang sangat besar. Jadi kalau hanya ditangani oleh satu kementerian dan kemudian di bawahnya hanya ditangani oleh Direktorat Jenderal, itu akan sangat berat, terutama untuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi. Dua Direktorat Jenderal yang dulunya bergabung itu memerlukan sebuah langkah-langkah atau lompatan, karena memang problemnya ada di sana. Dan saya yakin Pak Agus, mantan Wakapolri, beliau punya pengalaman yang bagus, beserta juga dengan seluruh jajarannya pasti akan mengatasi kritikan-kritikan yang selama ini terjadi di kedua Direktur Jenderal tadi. Artinya akan lebih efisien? Pasti akan lebih efisien, pasti akan lebih baik dan lebih mudah untuk mengeksekusi semua program-program. Pak, nanti kan tantangan kedepannya itu kan syarat administrasi, kode kementerian dan lain-lain. Targetnya Pak, untuk 100 hari kerja kan, apakah mengurus? Kami akan pokoknya secepat mungkin tim transisi bekerja, dan begitu kami serah terima, kami akan langsung memberikan semua dukungan untuk mempercepat itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, tentunya kita terus akan memperbaharui informasi berkaitan dengan pelantikan Menteri dan Wakil Menteri hari ini, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.